Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang bakal aku bagiin di video kali ini adalah bikin fitur lupa password yang ada di Laravel. Jadi mungkin kalian pernah ngeliat ya di suatu website, kalau kalian udah pernah login, udah punya akun, tapi ketika mau login kalian lupa passwordnya. Pasti ada menu untuk lupa password kan, dimana ketika kalian klik lupa password kalian harus masukin email, terus kalian dapat email yang isinya link untuk bikin password baru. Nah, hal itulah yang bakal aku bikin di video ini. Oke, itu yang bakal kita bahas di video ini. Tapi kayak biasa, sebelum kita mulai tutorial, aku mau ngasih tahu buat kalian yang baru ketemu video aku ini atau buat kalian yang baru join channel aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel ini bukan cuma satu video ini doang, tapi tips dan trik Laravel udah ada playlistnya. Dalam artian kalau udah ada playlist berarti udah lumayan banyak videonya, nggak cuma satu ini aja. Nah, kalian kalau mau ngeliat video apa aja sih yang ada di playlist tips dan trik Laravel, kalian cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar dan cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini udah ada 32 video, sekitar segitulah video yang bisa kalian tonton. Jadi kalian kalau tertarik ya silakan nonton playlist Laravel ini. Oke, video yang berkaitan sama lupa password ini juga kalau kalian tertarik, aku udah ngebahas sejenisnya juga yang berkaitan dengan password. Ini dia, change password, terus apalagi ya, email verification. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan email-email bisa kalian tonton juga kalau kalian tertarik. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga, eh di sini bakal menggunakan Mailtrap ya untuk kirim emailnya. Jadi kalau kalian belum pernah pakai Mailtrap, silakan nonton video yang ngebahas tentang Mailtrap dulu. Aku lupa yang mana, aku cari dulu. Nah, ini dia video ke yang 14. Jadi aku nggak ngebahas dari awal lagi, nggak ngebahas dari cara register Mailtrap, cara setup user dan password Mailtrap. Kalian kalau mau belajar tentang Mailtrap bisa nonton di video nomor 14 ini dulu. Jadi kayak gitu, aku nggak ngebahas Mailtrap dari awal lagi. Terus juga aku mau ngasih tahu, buat kalian yang suka sama hal-hal berbau Laravel, aku juga punya tips dan trik yang ngebahas tentang Laravel. Jadi bukan cuman, aku juga punya playlist lainnya yang ngebahas tentang Laravel. Jadi bukan tentang playlist Laravel yang ngebahas tips dan trik aja. Kalau kalian mau tahu ya, playlist Laravel aku lainnya, kalian cari di channel Cara Fajar dan kalian bisa ngeliat nih, playlist Laravel, yaitu yang pertama ada tutorial Laravel 9 dasar, terus ada tips dan trik fitur Laravel yang udah aku kasih tahu, ada playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel, dan ada juga tutorial REST API menggunakan Laravel. Jadi ada 1, 2, 3, 4 playlist Laravel yang bisa kalian tonton. Nah, itu kalau kalian suka sama hal-hal yang berbau Laravel. Kalau nggak suka, ya udah, nggak usah nonton. Oke, jadi balik lagi ke topik pembahasan video kali ini, kita bakal bikin fitur lupa password atau reset password ya. Karena kita bakal bikin si user bisa bikin password baru lagi kalau dia menggunakan fitur lupa password, terus dia ngeklik link yang dikasih di email dia. Oke, kayak gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian install project Laravel baru, terserah namanya apa. Aku make project Laravel yang udah pernah aku pakai di video sebelumnya ya, makanya ada banyak banget roots yang ada. Jadi aku mau kalian cuekin aja roots-roots yang aku komenin ini, fokus ke roots yang aku nggak komen. Oke, terus kita setup dulu ya INV kita. Yang perlu kita setup di INV adalah ini dia, namanya mail host. Yang berhubungan dengan mail ini silakan kalian setup sesuai dengan mail trap kalian. Nah, ini udah pernah aku bahas. Di sini perlu di setup karena kita bakal menggunakan fitur ngirim emailnya.
yang aku bilang tadi, ketika lupa password, link untuk ngereset password bakal dikirim lewat email, makanya kita perlu menggunakan Mailtrap. Di sini aku pakai Mailtrap ya, kalau kalian pakai Google, pakai yang lain terserah. Di sini aku pakai Mailtrap karena cuma development doang. Oke, ya, setting INV udah. Sekarang yang perlu kalian lihat mungkin database. Untuk database aku bakal liatin ke kalian. Aku punya database namanya database underscore Laravel. Di table users aku punya 6 data. Ini dia. Jadi aku mau fokus ke data yang pertama aja, user1@email.com. Jadi ceritanya aku merupakan user yang punya akun dengan email user1@email.com. Di sini ceritanya aku bakal lupa password dan bakal menggunakan fitur lupa password atau forget password untuk reset password yang aku punya. Kayak begitu. Jadi aku mau kalian fokus ke yang user1@email.com ini aja. Nah, kalau kalian belum punya database-nya, silakan bikin PHP Artisan Migrate atau apapun, mau manual atau pakai migration juga nggak masalah, yang penting datanya kayak begini. Nah, terus kalau kalian mau baca-baca dulu, baca-baca sendiri tentang fitur lupa password atau reset password, kalian bisa buka dokumentasi Laravel, buka bagian security, terus pilih bagian password reset. Terus juga aku mau ngasih tahu, aku pakai Laravel versi 9, makanya aku ngebuka yang versi 9. Jadi tergantung kalian pakai versi apa, silahkan buka dokumentasi yang versi kalian gunakan. Oke, kalau sama kalian versi 9 juga berarti silakan kalian buka yang ini. Nah, yang harus dipersiapkan pertama kali adalah file model kita. Jadi di file model kita ketika sebenarnya ketika kita Artisan Migrate, lihat ya. Ketika Artisan Migrate kita bakal dibikinin mana dia database, migration, user. Nah, kita bakal dibikinin table user dan table password resets. Nah, dua table ini yang bakal kita fokusin di video ini. Jadi, setelah kita install project Laravel, secara default kita akan dibikinin table users dan table password resets. Masih ada table lainnya sih sebenarnya, tapi yang perlu kalian lihat ini aja. Nah, di sini fitur lupa password bakal berkaitan dengan dua table ini aja, yaitu users dan password resets. Jadi kalian silakan jalan PHP Artisan Migrate untuk mendapatkan dua table ini, password resets dan users. Nah, untuk password resets masih kosong, isinya cuma kolom email, token, dan created at. Untuk user udah aku liatin tadi. Nah, terus yang perlu disiapin di model apa dulu sih? Coba aku liatin di file model, app, models untuk table use, bukan table ya, tapi model. Untuk model user ini aku mau kalian cuekin karena ini nggak aku pakai. Aku mau kalian fokus ke sini aja. Nah, ini yang perlu kalian lihat, ini wajib ada use notifiable. Karena apa? Karena kita mau user kita dikirim notifikasi lewat email, makanya pakai notifiable. Kayaknya ketika kita bikin model user ini otomatis ke use, tapi kalau belum ke use silakan kalian tambahin notifiable, terus klik kanan import class. Kalau kalian belum install extension import class, kalian bisa ketik manual ini. Nah, terus itu yang pertama use-nya. Terus yang kedua yang harus di use lagi, kita perlu apa ya, aku agak lupa, kayaknya ini deh, can reset password juga perlu di sini. Nah, kita coba koma, paste, klik kanan, import class, pilih yang auth password can reset password. Nah, kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual ini, use illuminate auth password can reset password. Oke, untuk model kayaknya ini aja yang perlu diperhatikan, perlu use notifiable dan can reset password. Terus, oke, udah. Sekarang kita lihat sebenarnya ada beberapa roots yang perlu kita bikin. Roots yang perlu kita bikin salah satunya adalah kita harus bikin tampilan web untuk bisa dilihat sama user kita. Jadi kan kalau user lupa password dia harus klik forgot passwordnya kan. Nah, itu kita harus bikinin tampilannya. Terus tampilannya itu di dalamnya ada email yang bisa diinputin sama si user supaya tahu sistem mau ngirim ke email mana sih link untuk mengganti password itu, kan kayak begitu. Nah,
di sini enaknya Laravel udah nyediain, jadi kita tinggal copy paste aja di sini. Nah, kalian bisa copy paste ya, ikutin kayak aku yang root get forgot password ini, kalian copy aja dan kalian paste di sini di bagian web.php, enter, paste. Nah, di sini kalian lihat kita bikin root yang namanya forgot password dan kita return view, yang mana artinya adalah kita bakal ngeliatin file blade kita yang namanya forgotpassword.blade.php kita bakal ngeliatin file forgotpassword.blade.php di dalam folder auth. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian kalau udah copy paste ini, kalian harus bikin file blade-nya, yaitu di folder resource views. Nah, kalian harus bikin satu folder yang namanya auth, ikutin ini. Terus bikin file yang namanya forgotpassword.blade.php. Nah, ini aku udah desain ya sebelumnya. Jadi sederhana banget nih. Ini cuma notifikasi berhasil kirim email atau enggak, dari status berhasil atau dari status berhasil atau enggaknya email kekirim untuk linknya. Terus isinya cuman form gitu aja. Jadi aku liatin ke kalian aja. PHP artisan serve, jalanin 127.0.0.1 port 8000, terus buka bagian forgot password sesuai yang kita bikin roots-nya. Nah, root password email not defined. Oke, ini ada yang perlu kita tambahin. Kita lihat dulu root password email. Kita lihat kenapa root password email ini error. Aku lihat dulu ya di bagian bentar, aku bikin ini dia password email. Jadi aku hapus dulu, save, refresh. Nah, tampilannya cuman sederhana gini aja ya, cuman ada tampilan forgot password, terus please enter your mail to password reset request. Jadi di sini user bakal masukin email dia dan klik request password reset, yang mana nanti bakal dikirim ke roots yang namanya password email. Ini nanti aja karena ini belum aku bikin di di roots, makanya error tadi. Jadi aku biarin aja dulu kosong. Nah, yang perlu kalian perhatikan di form ini yaitu yang pertama, kalian harus bikin form action method post. Nah, di sini dalam actionnya kalian harus ketik root, ini ya, kumis-kumis, root, function root, terus password titik email. Nah, ini named password yang bakal kita bikin roots-nya nanti. Jadi silakan ketik dulu kayak gini password email. Terus kalian bikin label bla 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 bla, input tipe email, kelasnya form control. Oh iya, aku pakai ini ya. Aku menggunakan Bootstrap di sini. Makanya di sini aku bisa pakai kelas form label, form control. Nah, ini name-nya email, terus input tipe submit menggunakan kelas Bootstrap juga, yang mana hasilnya semua kayak. Jadi yang perlu kalian perhatikan ini aja sih, dia actionnya ke root password.email sama metodenya adalah post. Nah, jadi kayak begitu aja teman-teman. Kalian bikin dulu kayak gini, mirip kayak aku. Tampilan ini bisa kita lihat tanpa error tadi kalau kita kosongin actionnya kan. Sekarang coba kita balikin actionnya, yaitu root password email. Kalau kita refresh, tampilnya bakal error karena kita belum bikin root untuk password titik email. Nah, kita bakal bikin root untuk password titik email ini. Kita bakal nyontek aja. Di Laravel kan kita mau bikin reset password atau lupa password, jadi udah dibikinin sama Laravel. Jadi kita nggak usah pusing-pusing bikin lagi dari awal, kita ikutin aja. Kita copy paste aja semua yang udah dibikinin sama Laravel. Yang penting kita ngerti apa maksudnya dan apa fungsinya dari setiap sintaks-sintaks yang ada di sini. Jadi aku bakal bantuin jelasin pelan-pelan maksud dari sintaks yang udah ada di sini. Oke, yang pertama kita bikin root post ini dulu, copy sampai buka kurung kurawal ini aja. Kalau kalian mau copy semuanya juga nggak masalah, tapi karena aku mau bantuin jelasin pelan-pelan, jadi kalian ikutin aja kayak begini. Oke, paste. Kita udah bikin forgot password dengan metodenya post, metode HTTP-nya post. Terus paling bawah lagi kita copy, mulai dari kurung kurawal, copy, kita enter yang di sini, enter lagi, paste.
Nah, kalau kayak gini udah oke nih. Sekarang kita nggak usah copy paste semua dulu. Kita mau ngelihat apakah setelah kita bikin ini dia udah nggak error lagi. Seharusnya udah nggak error lagi. Refresh. Tuh, udah nggak error karena roots password titik email kita udah bikinin di web.php di folder rootsnya. Nah, sekarang inilah kita bakal bikin penanganan codingan untuk ngirim email yang berupa lupa password itu. Oh iya, aku mau ngasih tahu ke kalian, di sini kita ikutin yang ada di dokumentasi, yang mana adalah kita nggak bikin file controller. Jadi semua coding ditaruhnya di file roots ini, web.php. Jadi kalau kalian mau naruh di file controller ya nggak masalah, tinggal panggil aja di sini. Misalnya lupa password controller, panggil metodenya nggak masalah. Karena aku anggap kalian udah ngerti tentang dasar Laravel, jadi aku nggak perlu lagi ya bikinin file controllernya, karena aku juga mau bikin di roots ini aja. Jadi seharusnya kalau kalian mau bikin di file controller untuk codingan-codingannya, nggak mau di file roots ini, ya silakan. Kalian seharusnya udah ngerti gimana caranya bikin di controller. Jadi aku nggak jelasin lagi bikinnya. Oke, lanjut. Di sini kita bakal copy paste pelan-pelan per baris. Yang pertama ini. Nah, codingan ini atau sintaks ini yang baru aku copyin maksudnya adalah memvalidasi apakah email ini diisi atau enggak sama user. Jadi email ini wajib diisi, makanya validasinya ini require bentuknya. Terus ada lagi, ini dia. Nah, ini kalian nggak usah pusing-pusingin maksudnya apa. Jadi yang penting kalian ngerti adalah password .2.2 reset link ini merupakan fitur bawaan dari Laravel untuk password reset link. Nah, gunanya cuman buat ngirimin link ke email kita sehingga kita bisa ngeklik button atau link yang di email kita yang isinya nanti ada URL beserta token sehingga kita bisa bisa ganti password atau bisa reset password nantinya. Oke, ini biarin aja, save sampai sini, terus kita lanjut lagi. Kita copy yang dari return status bla 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 bla. Paste. Nah, di sini aku juga jelasin pelan-pelan sama kayak password reset link, ini juga fitur bawaan nih, password .2.2 reset link send. Jadi, ini maksudnya adalah dolar status bawaannya dolar status value-nya di antara dua. Jika fitur password reset link send atau jika link berhasil dikirim ke email, link untuk ganti password atau reset password itu dikirim ke emailnya berhasil, maka Laravel bakal return back ke get forgot password ini dengan status ada, nanti bawaannya dolar status apa. Terus kalau misalnya nggak berhasil ngirim email, bakal muncul bakal balik lagi ke roots forgot password dengan membawa error email dan isinya juga nanti kalian lihat sendiri. Jadi intinya kayak begitu. Secara sederhana ini bawaan dari Laravel, kalian ikutin aja, copy paste aja apa yang aku copy pastein. Terus roots ini juga digunakan sebagai roots ini juga dibikin sebagai named roots yang namanya password titik email. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Coba ya save dan kita refresh. Nah, kalau kita masukin di sini email, kalau berhasil otomatis bakal ngirim emailnya di sini yang berupa link. Kalau nggak berhasil bakal error. Nah, kita mau coba yang salah dulu ya. Jadi di sini kan email user 1 sampai user 5. Aku bakal masukin email asal-asalan. Kita lihat berhasil nggak nampilin apa namanya notifikasi error. Coba klik request password reset. Oke, request validate ada error. Kenapa? Karena ini aku belum import kelasnya. Nah, harus yang import Illuminate HTTP request. Oke, save. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual use Illuminate HTTP request. Oke, ulang lagi, sekali lagi. Refresh. Aku bakal masukin asal-asalan emailnya. Email.com
.com. Sekarang klik request password reset. Nah, ini dia, we can find a user with the email address. Jadi apapun errornya bakal dikembaliin dengan menggunakan method back ini with status isinya ini. Jadi apapun errornya bakal diketikin. Nah, munculnya di forgot password, ini dia. If ada error, maka munculin errornya. Terus juga kalau berhasil juga, if session has status, munculin statusnya. Karena kita make ini status di sini. Coba ya, kita sekarang berhasil. Refresh, kalau berhasil seharusnya muncul notifikasi berhasil dan kekirim emailnya di sini. Oke, aku bakal coba dengan ini, user@email.com. Paste dan klik. Root password reset not defined. Oke, kayak begini sebenarnya udah berhasil, tapi root password reset belum kita bikin. Sama kayak tadi, kita harus bikin roots-nya dulu. Kita lihat di sini udah kekirim belum emailnya. Ternyata belum, karena error mungkin ya. Kita coba aja dulu bikin roots untuk password titik reset. Nah, kalau kita lihat, kita bisa nyontek aja ini roots, named rootnya password reset. Jadi yang perlu kita lakukan cuma copy paste ini aja. Oke, kita copy paste di sini, enter, paste. Di sini kita cuma bikin roots untuk reset, namanya reset password, dan ada token di setelah URL reset passwordnya. Terus di sini kita cuma nampilin file blade reset password aja yang ada di folder auth. Kayak begitu doang sih. Jadi karena kita belum bikin file blade-nya, aku bakal komen aja dulu. Aku ganti dengan return berhasil kirim email notifikasi reset password gitu. Nah, nanti kita bakal bikin tampilannya. Save. Ya, udah. Save. Dan kita back, kita refresh, kita isi lagi dengan apa namanya? Dengan email yang beneran ada di database kita. Paste, klik, tungguin, ini dia proses ngirim emailnya. Agak lama. Nah, ini dia, we have email your password reset link. Ini artinya kita berhasil mengirimkan password, mengirimkan link untuk reset password. Ini hasilnya. With status $status. Oke, sekarang kita lihat di mail trap kita, tungguin dan emailnya kekirim. Kalau kita klik, nah ini dia isi emailnya. Hello, you are receiving this email because we receive a password bla bla bla. Ini udah di generate sama Laravel isi emailnya. Nah, yang perlu kalian lihat adalah ini reset password. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, lihat kalau kita klik, kita menuju ke roots yang reset password token. Nah, ini dia tokennya. Oke. Berhasil kirim email notifikasi reset password. Sekarang yang mau aku coba, jika kita asal-asalan token, isi tokennya asal-asalan bukan dari email yang kita dapatkan, apa yang terjadi? Enter. Nggak ada yang terjadi apa-apa. Mungkin nanti kita lihat pas fiturnya udah jadi, bener nggak emailnya ke reset atau nggak dengan token yang kita isi asal-asalan. Seharusnya nggak sih. Kalau kita lihat ya di table mana dia password reset, tokennya udah ada tuh. Harusnya kalau kita isi asal-asalan nggak bisa, tapi nanti kita lihat sendiri supaya lebih yakin. Oke teman-teman, kalau kalian udah berhasil ngikutin aku sampai sini, udah nyampe reset password, terus token, udah berhasil muncul apa yang aku ketikin di sini, berarti kalian udah berhasil sampai ngirim email untuk ngasih link reset password ke user kalian. Karena kita udah yakin email kekirim, berarti kita lanjut lagi. Kita bakal bikin view-nya untuk ngereset password. Jadi user yang udah dapat link bisa ngupdate password dia. Oke, jadi ini aku uncomment dan ini nggak usah ada lagi kita pakai. Jadi kita return view, auth, reset password, token. Nah, di sini kita cuma perlu bikin file yang namanya reset password.blade.php di dalam folder auth.
Aku udah bikin duluan supaya mempersingkat ya. Takutnya waktu durasi kelamaan karena aku harus bikin dari awal. Jadi aku udah bikin di folder auth ini, aku udah bikin file yang namanya resetpassword.blade.php. Jadi intinya sederhana banget. Aku pakai bootstrap di sini. Terus stylenya kayak gini, kalian bisa pause untuk ngikutin apa yang aku bikin. Terus di sini aku cuman kayak tadi bikin notifikasi kalau ada error atau enggak. Mungkin nanti ada perubahan, kita lihat, kita ganti aja kalau ada perubahan nantinya. Terus di sini cuman ada form aja, isinya password sama password confirmation. Nah, di sini name-nya password, yang kedua name-nya password underscore confirm. Jadi ini yang bakal kita bandingkan dan kita ganti passwordnya untuk reset password yang kita lupa passwordnya, sorry, yang user lupa passwordnya. Untuk sementara form action ini kosongin aja dulu karena kalau aku isi bakal error lagi nantinya karena roots-nya belum dibikin. Nah, jadi untuk menghindari error aku kosongin aja dulu, nanti bakal kita isi. Oke, kalau aku liatin hasilnya adalah kayak begini. Nih, mana dia? Ya, kita klik error ya, ini artisannya. Jadi ketik lagi PHP artisan serve. Nah, aku refresh. Nah, ini dia tampilannya. Ya, jadi sederhana aja ya. Aku nggak usah bagus-bagus desain tampilannya. Jadi di sini ada password dan password confirmation. Jadi harus sama kayak gitulah. Sebentar ada yang kurang yaitu type-nya ini password. Save, press. Nah, udah oke. Nah, jadi cara kerjanya nanti ini bakal menggantikan password mana ya, user. Nah, di sini bakal diganti. Nah, untuk membuktikan aku bakal copy paste ke sini. Jadi kita buktikan nanti beneran nggak sih keubah isi passwordnya. Ini ya password yang sekarang yang belum direset, ini dia. Nanti kita bandingin setelah direset apakah berubah apa sama. Oke, ini biarin aja dulu. Sekarang kita bakal ngelanjutin lagi untuk coding-codingan reset passwordnya. Kalau kita lihat di sini, ini dia bagian handling the form submission. Ini kita cuman perlu bikin roots baru, yaitu reset password yang HTTP-nya, HTTP metodenya post. Kalau tadi kan kita udah bikin metodenya ya get reset password, sekarang kita post reset password. Oke, aku copy aja kayak tadi, bakal satu line supaya aku bisa bantu jelasin ke kalian pelan-pelan. Oke, enter lagi, paste. Nah, sekarang kita udah bikin roots baru, tipe HTTP-nya post, metodenya reset password namanya. Nah, di sini named roots untuk reset password adalah password.update. Begitu. Nah, dengan begitu karena kita mau ke sini, jadi formnya kita isi dengan password.update ini. Kita lihat form yang kosong tadi kita isi kumis-kumis. Di dalam kumis-kumis kita pakai function root, tinggal kita paste aja password update. Gini kan kalau nggak salah. Benar. Oke, password update. Jadi form ini kalau diklik bakal ke roots yang ini. Nah, kita coba aja ya. Return ini reset password. Save. Di sini kita refresh, aku isi asal-asalan. Klik. Nah, lihat ini reset password berarti udah benar. Kita udah berhasil nyampe sini. Oke, back. Sekarang kita bakal ngoding pelan-pelan lagi. Copy paste pelan-pelan. Di sini yang pertama validate, kita nggak usah mikirin lah ya. Apa maksudnya karena ini kalian udah ngerti pasti. Di sini kita ngevalidasi tokennya. Tokennya dapat dari mana? Tokennya dapat dari yang kita dapatkan dari email ini. Ya. Terus email juga dapat dari mana? Kayaknya dari sini deh email. Tuh. Terus untuk password ya yang kita inputin ini. Aku nggak tahu ya kenapa password confirmation masih dibutuhin juga di sini. Sedangkan kalau aku lihat di sini validate-nya cuma password doang. Tapi mungkin bukan di validate ya, tapi di sininya pas penggunaan metode resetnya.
di sini digunain. Itu aja, kalian ikutin aja ya. Sementara kayak begini. Terus kita enter karena ini cuma validate aja, nggak ada spesialnya. Sekarang kita bakal copy paste ini. Nah, ini merupakan bawaan juga kayak tadi. Kalian nggak usah sibuk-sibuk mikirin pusing-pusing, pelan-pelan aja ikutin kayak aku. Jadi di sini kita pakai yang bawaan Laravel. Aku pelan-pelan ya. Nah, taruh di bawah. Jadi di sini metode resetnya. Terus di antara reset kita cuman perlu dua parameter. Yang pertama adalah yang kita kirimin ini request only. Jadi yang kita kirimin adalah email, password confirmation dan token ke metode password 2.2 reset. Ini kalau kalian mau baca-baca kalian mungkin bisa lihat di sini ya. Belum ada jadi aku import. Bentar, password. Gak perlu ya. Ini nggak perlu, ini sukses-sukses aja tuh. Kalau kalian mau lihat-lihat mungkin kalian bisa cari ya password itu di mana, baca-baca aja metode reset itu ngapain. Aku mau kalian gak usah pusing-pusing mikirin apa sih reset di password itu, yang penting kalian ngerti aja gimana cara pakainya. Oke, terus di sini kita tinggal copy lagi function $user password, kita copy aja semuanya di bawah request only ini. Kita rapiin sedikit. Nah, udah. Jadi isi password reset cuman request bla 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 sama function doang. Nah, di sini function ini yang aku lihat force fill aku udah baca secara ini ya. Singkat, kalau kalian mau baca-baca sendiri silakan. Jadi force fill itu maksain $fillable kita. Jadi walaupun di $fillable password ini nggak ada, nggak bisa diisi, dengan menggunakan force fill password bisa diupdate walaupun nggak masuk $fillable. Kalian ngerti ya $fillable yang untuk mass assignment. Nah, jadi kita lihat di sini $user akan diisi nih passwordnya dengan apa yang kita inputin $password yang udah di hash. Terus di set remember tokennya di rememberin, terus $user save. Jadi kayak di update gitu deh passwordnya di sini. Nah, terus di sini ngejalanin event password reset. Nah, password reset ini mungkin kalian bisa lihat sendiri nantinya ya. Di mana sih password reset? Kita lihat password reset bagian ini kalau nggak salah. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat sendiri, ini sederhana banget isinya. Tapi aku nggak mau pusing-pusing kalian mikirin apa sih ini. Oke, lanjut. Cuman kayak begitu aja. Silakan kalian copy paste pelan-pelan kayak begini. Ini sih intinya cuman ngupdate password si user aja dengan password yang baru diinputin dari halaman view blade itu. Oke. Terus kita lanjut lagi, copy lagi ini ke bawah, bawah sini, paste. Nah, ini aku rapiin dikit ya, banyak banget, makan enter. Nah, ini sama kayak yang tadi, ini diperluin buat ngasih notifikasi di halaman yang kita inputin. Nah, di sini bedanya kalau berhasil bakal di redirect ke roots login. Nah, masalahnya roots login kita belum ada. Sebenarnya udah ada di pembahasan video-video sebelumnya, tapi aku uncomment, jadi aku komen, jadi aku uncomment aja untuk bagian login get dan login post. Nah, di sini adalah kita perlu banget uncomment atau kita perlu banget mempunyai roots login karena di sini kita bawaan Laravel itu redirectnya ke halaman login. Tapi kalau kalian mau custom ya terserah, bisa juga rootnya ke tempat lain kayak begitu. Oke, ini sama aja kayak tadi ya. Ini cuma nampilin notifikasi aja. Kita lihat $status berarti di bagian reset password blade ini kita ganti nih. Oh, nggak perlu, ini udah status dan ini error any seharusnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, di sini udah kayak begitu aja teman-teman, cuman sampai sini doang. Jadi pastiin kalian ngerti apa yang aku omongin tadi. Terus apalagi udah kayaknya sih kayak gitu aja. Sekarang kita coba yang pertama kita bakal ngapus di table password resets ini. Nggak bisa dihapus ya, ini aja deh, pakai komen delete from password resets. Bisa nggak? Oke, nah bisa. Sekarang table password reset udah kosong. Nah, sekarang kita bakal coba lagi ganti password untuk user 1.
ini ya passwordnya yang perlu kalian perhatiin masih yang tadi kita copy paste. Supaya yakin aku copy aja lagi, aku back, aku paste. Nah ini dia password yang sekarang. Oke, sekarang kita coba apakah error atau enggak. Untuk email ini udah kita lihat tadi, sekarang seharusnya nambah satu lagi kalau berhasil. Refresh. Nah, forgot password kita mau yang ini, user1@email.com. Paste, request, tungguin lagi muter, lagi proses. Ini proses kirim email. Nah, udah selesai. We have email your password reset link. Kalau kita lihat di email yang kedua ini dia. Nah, ini dia button reset password. Kalau kita klik menuju halaman ini, tampilan untuk kita ganti passwordnya. Nah, untuk ganti passwordnya, ini aku close ya yang tadi ya. Ini tokennya yang dikirim dan ini emailnya. Seharusnya kayak begitu. Nah, sekarang aku bakal coba ganti passwordnya jadi 333 aja. Password confirmation juga 333. Sekarang aku ganti, atau password confirmation aku salah-salahin ya. Gimana sih jadinya? Update password. Nah, lihat. Token field is required. Email field is required. Oke. Password must be at least 8 karakter. Password confirmation does not match. Oke, berarti kita bisa tahu password dan password confirmation wajib sama isinya. Password wajib minimal 8 karakter. Terus email wajib diisi dan token field wajib diisi. Berarti kita perlu ngasih di reset password ini sebuah input type. Terserah sih mau input type-nya hidden atau gimana. Sekarang kita hidden aja dulu ya. Jadi di atas sini aku bakal bikin input tipe sementara teks dulu biar kalian bisa lihat. Name-nya yang pertama adalah token yang didapat dari value sama dengan gimana ya di Laravel cara dapetin token kayak gini. Aku lupa apakah bisa $request token, bisa nggak ya? Coba save. Dan ini lihat token email dan ini lain-lain. Refresh. Error variable request nggak ada, berarti nggak bisa kayak request karena nggak dikenalin. Jadi kita pakai metode request gini. Save, refresh. Nah, oke, dapat tokennya kayaknya sama 3309 ujungnya, berarti sama, udah bener. Nah, di sini aku bakal sembunyiin dari teks jadi hidden supaya nggak kelihatan kayak begitu. Nah, sebenarnya ada ya token kita. Yang kedua aku duplikat aja biar cepet. Teks dulu. Name-nya yang pertama, yang kedua tadi email ya. Kita coba email. Request email bisa nggak? Save, refresh. Nah, user1@email.com dapat dari sini. Bisa. Sekarang kita hidden lagi. Sembunyiin biar nggak kelihatan. Oke, udah mantap kayak begitu. Sekarang aku coba save dan jalanin lagi. 333 ini aku salah-salahin lagi. Update. Nah, yang salah cuman password harus 8 dan harus sama antara password dan konfirmasi. Oke. Jadi di sini aku bakal 1 2 3 4 5 6 7 8 atau aku ganti aja deh 3 sebanyak 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Confirmation juga sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Apa yang terjadi ketika kita update password? Nah, password reset not found. Oke, kelas password reset not found ini yang harus kita lihat nih. Kita belum bikin belum bikin ya, kayaknya kita belum include deh. Jadi harus kita include atau use dulu. Nah, lihat di bagian event new password reset ini, kita klik kanan import class. Kalian lihat ini dia import class, mana dia? Apa tadi? Password reset. Nah, kalau kalian belum install extension import class, kalian bisa ketik manual ini. Oke, save. Sekarang aku refresh ya, ulangin lagi. Continue. Nah, lihat pergi ke halaman login, berarti udah berhasil nih. Cuman kita belum munculin notifikasinya di halaman login karena aku belum ngotak-ngatik tampilan loginnya ini. Tuh, baru error doang tapi suksesnya nggak muncul. Sekarang kita lihat ya. Dari sini dulu.
Ini seharusnya udah berubah. Aku refresh, aku lihat hasilnya, token passwordnya. Kita bandingin dari yang tadi. Ini yang tadi dan ini yang baru. Lihat, passwordnya udah berubah. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian password reset udah kosong. Seharusnya tadi ada, karena udah berhasil ganti password, jadinya kosong deh. Hapus lagi. Oke, sekarang kita coba aja. Kita akan login dengan user 1@email.com. Tadi aku passwordnya 3-nya sebanyak 8 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Nah, aku berhasil login ke halaman home, tapi 404 karena aku masih komenin. Ini dia home aku komenin, jadi aku iniin. Ini sebenarnya ganti auth aja deh, karena aku nggak menggunakan multiple guard. Jadi refresh. Nah, lihat email aku, bukan email ya, halaman home aku berhasil dimunculin. Itu berarti login kita berhasil, ganti password kita berhasil dengan baik dan benar. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Kita udah berhasil ngebuat fitur reset password atau ganti password terhadap user yang lupa sama passwordnya. Jadi sebenarnya udah dibikinin sama Laravel. Mungkin buat kalian yang masih pemula, masih bingung maksudnya gimana, cara menggunakannya gimana. Jadi di video ini aku bantuin kalian untuk sekedar kayak ngasih tahu dikit lah gimana cara menggunakan fitur ganti password atau reset password yang ada di Laravel. Jadi semoga bermanfaat buat kalian dan nambah-nambah ilmu buat kalian. Ini videonya udah panjang banget ya, jadi aku langsung aja selesain biar nggak kepanjangan lagi. Jadi kayak biasa, buat kalian yang udah nonton video ini buat kalian yang suka sama video ini silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.